sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara, katakan kamu berhasil memasuki tahun yang baru. Haleluya. Ya. Ya, selamat tahun baru. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa tanpa keluarga kita yang mendukung kita, yang ada di samping kita, ya, kita bisa melewati tahun 2022 dengan baik. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, silakan duduk kembali, saya persilakan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, judulnya New Year, New Beginning. Asik, ya. New Year, New Beginning. Tahun baru, awal yang baru. Amin. Saudara kasih Tuhan, setiap tahun baru kita semua sama seperti membuka buku yang baru, ya. Contohnya kita sudah berakhir tahun 2022, kita menutup buku yang lama. Lalu tahun 2023 kita buka buku yang baru, judulnya 2023. Lalu kita menulis, ya, menulis kisah yang baru. Kita menulis cerita yang baru di tahun 2023. Kita menulis pengalaman yang baru sampai nanti lembaran kertas itu ditulis lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menulis kisah-kisah yang baru atau kita menulis maaf ya, agak batuk sedikit, pengalaman yang baru, apakah kita menulis karakter kita yang baru? Sikap kita yang baru atau perubahan kita yang baru di buku baru kita, atau kita terus membawa hal-hal yang lama dan hanya mengganti bukunya saja. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana Tuhan ingin setiap kita, saudara dan saya, kita mengawali awal yang baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dalam Kolose, ya, Kolose 3. Saya akan ambil dari ayat 5 sampai yang ke-11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11, saudara sudah dapat? Amin. Judulnya di situ manusia baru. Saudara baca bersama-sama, maksudnya saudara baca di dalam, saudara simak dalam Alkitab saudara. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 5 sampai yang 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang firman Tuhan kita yang tadi kita katakan, saya ingin membahas sedikit tentang penulisan surat di Kolose, ya. Surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara Roma. Waktu pertama kali Paulus di penjara,
dia menulis surat Kolose, ya. Paulus mendapat laporan dari Epafras, ya, bahwa jemaat di Kolose. Jadi jemaat Kolose ini, saudara, jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Lalu ketika dia pergi, dia masuk penjara, dia dapat kabar dari seorang hamba Tuhan bernama Epafras bahwa jemaat di Kolose sedang mengalami masalah yang serius. Jemaat Kolose percaya bahwa kesempurnaan datang melalui ketaatan yang seksama terhadap tata cara lahiriah daripada pengembangan karakter seperti Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Epafras menyampaikan kepada Paulus bahwa di dalam Kolose terdapat praktek-praktek palsu yang mempengaruhi kehidupan jemaat di Kolose. Ya, tentunya ini tidak sejalan dengan Kristus Yesus, pengajaran tentang Kristus Yesus, ya. Contohnya seperti ini, ya. Mungkin sering ada di kehidupan kita juga, saudara. Kadang-kadang kita suka dengar kalau kita lewat kuburan kita harus, ya, kita harus gigit jari, gitu ya, gigit jari. Atau kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, karena itu pantang, ya. Kalau saat ada acara seperti ini kita nggak boleh makan yang seperti ini. Nah, itu seperti itu yang ada di dalam kehidupan jemaat Kolose, sampai jemaat Kolose ini melupakan hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu pengembangan karakter menyerupai Kristus. Jadi mereka terfokus dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Dan sampai hari ini itu ada, ya, betul atau betul? Ada, ya. Contohnya jangan duduk, anak perawan jangan duduk dekat pintu, nanti susah dapat jodoh, ya. Sapu harus bersih supaya suaminya nggak bewokan, ya. Padahal yang bewokan itu kalau kita lihat lumayan cakep-cakep juga, ya, saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ada hal-hal seperti itu terjadi di jemaat Kolose. Jadi mereka lebih mementingkan cara-cara, praktek-praktek yang di luar Kristus, dan itu sangat mengganggu Paulus, sehingga Paulus dalam suratnya menegur jemaat di Kolose. Kenapa kita perlu belajar tentang latar belakang? Sekilas, saudara, kita perlu mengetahui apa yang terjadi. Kenapa surat itu ditulis? Kenapa ayat-ayat ini ada? Ya, kenapa situasinya apa yang terjadi pada waktu itu, sehingga kita bisa tarik ke zaman sekarang, ya. Nah, saat ini kita belajar tentang manusia baru, di mana Paulus menuliskan bahwa ketika kita mengikut Kristus, ya, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan tentang perkara-perkara duniawi, perkara-perkara lahiriah. Jemaat di Kolose terfokus dengan perkara-perkara yang ada di dunia, sehingga dia melupakan perkara-perkara yang di atas. Nah, untuk memasuki tahun yang baru ini, kita harus memulai awal yang baru. Mari kita memikirkan perkara yang di atas. Amin. Kolose 3 ayat 1, sama-sama kita baca. 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang, ya, perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa perkara-perkara yang di atas? Itu tadi, menjadi manusia baru. Tuhan ingin saudara, kita semua, saudara dan saya, bukan hanya mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat saja, ya. Kita orang percaya, kita diselamatkan Tuhan. Tuhan lahir untuk kita benar, ya. Seperti khotbah minggu lalu, kita tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di kota Elu, di dalam palungan. Sampai di situ Tuhan Yesus lahir untuk, tapi kita juga ingin mengalami pengenalan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya. Apa sih perkara yang di atas itu? Jadi babak kedua setelah saudara diselamatkan adalah saudara menjadi manusia yang baru. Ya, manusia yang baru. Jadi kekristenan bukan hanya soal percaya,
Natal bukan hanya sekedar lahir, tetapi bagaimana Yesus menjadikan saudara dan saya manusia yang baru. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan, meninggalkan, melepaskan hal-hal duniawi. Meninggalkan, melepaskan. Jadi ketika kita ingin melakukan pengenalan yang lebih lanjut, kita ingin menjadi orang yang berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Satu, meninggalkan, melepaskan, mematikan hal-hal duniawi. Apa itu? Lanjut. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Cukup keras saudara yang kasih Tuhan. Surat Paulus ini. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita ditebus, sebelum kita percaya dengan sungguh-sungguh sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, mungkin kita dulu melakukan hal-hal yang sama seperti itu. Tapi ketika saudara dan saya memutuskan aku mau mengikuti Yesus, saudara meninggalkan, mematikan hal-hal duniawi. Ayat 8. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara yang kasih Tuhan, kata buang, ya, dia mengambil kata apotitemi, ya, artinya menanggalkan, memenjarakan. Jadi saudara, kalau kita buang sampah, saya mau cari sampah dulu ya. Ada nggak ya sampah di sini? Ya, kalau kita membuang itu saudara, kita buang. Kita buang. Kita buang apa tadi katanya? Kita buang segala marah, geram, kejahatan, fitnah untuk menjadi manusia yang baru. Tapi faktanya kadang-kadang ketika kita buang, kita apa? Kita ambil lagi, kita bikin lagi hal yang sama. Oh, kita buang lagi, kita ambil lagi. Padahal kalau sampah yang sudah kita buang, rata-rata ada yang ngambil balik. Nggak ada ya, kecuali kau gelas ya, kau ya dia, nggak ada. Kalau sampah udah dibuang, buang. Tapi kita saudara yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, seringkali kita melakukan hal-hal seperti itu. Buanglah, kata firman Tuhan hari ini. Buanglah. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita buang sampah kita hari ini mungkin, tapi besok kita ambil lagi. Lalu kita bilang apa? Oh, gue kan emang gini orangnya. Ya gue begini. Ya emang saya tuh begini orangnya. Kita paksa Tuhan untuk memahami sifat kita. Ya, kita paksa Tuhan untuk nih, terima aku apa adanya Tuhan. Dengan segala kelemahanku, dengan segala kegeramanku, dengan segala omongan-omongan kotor dalam mulutku, terima aku apa adanya. Gak bisa salah. Karena kita manusia baru, hal-hal seperti itu sudah kita tinggalkan. Tapi gak mudah, betul, gak mudah. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah di sini kita lihat bahwa kita anak-anak Tuhan, kita akan terus-menerus, ya Pak, diperbarui, terus-menerus. Gak bisa saudara dan saya hari ini bertobat, besok langsung suci seperti Tuhan. Bisa atau enggak? Gak bisa. Tetapi kita terus menerus diperbarui. Sampai kapan? Ayat 10.
Sama-sama 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut sampai kita menjadi sama, menjadi serupa dengan pencipta kita, Khalik kita. Ya. Sampai kita mencapai awal yang baru. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan ingin kita kembali kepada penciptaan kita. Kejadian 1 ayat 26. Sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar. Ya, sampai di situ. Pada waktu saudara dan saya diciptakan, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini mirip dengan Tuhan, gambaran Tuhan, ya, sifatnya, pikirannya. Tetapi gambar itu rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Gambarannya rusak. Kita udah mengenal dosa, kita tahu melakukan dosa, ya. Katanya kita melakukan dosa bukan karena kita mengenal dosa, tapi karena kita adalah manusia berdosa. Jadi gambaran Tuhan dalam diri manusia rusak, hancur. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir untuk saudara dan mati untuk saudara, Dia ingin memulihkan gambaran itu saudara. Dia ingin memulihkan gambaran yang ada di diri saudara. Makanya dalam Kolose, tadi kita kembali Kolose 3 ayat 10 tadi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi saudara dan saya terus diperbarui sampai saudara mencapai segambar, serupa dengan pencipta saudara. Siapa? Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Oke, sama-sama kita baca ya. Matius 5 ayat 48. 1, 2, 3. Kamu surga sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit saja, Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya sama nih, segambar, sempurna. Bukan karena Dia Allah, bukan. Sempurna dari gambarannya, saudara. Dari kasihnya. Amin. Dari karakternya, dari sifatnya. Kita harus sempurna seperti gambaran Bapa kita. Gimana cara untuk sempurna? Kita aja gak pernah bertemu dengan Tuhan. Betul ya Pri ya? Udah pernah ketemu dengan Tuhan Pri? Belum ya? Belum, nanti ada waktunya. Itu gimana saya bisa seperti Tuhan kalau saya gak pernah bertemu dengan Tuhan? Kita lihat gambaran Tuhan itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi Dia lahir saudara, bukan hanya untuk misi penyelamatan saja, tapi 3,5 tahun Dia ada di dunia ini untuk mengajarkan bagaimana jadi gambaran Dia. Amin. Ya, 3,5 tahun. Bagaimana kita belajar tentang keteladanan, tentang sikap dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Dia datang bukan hanya menyelamatkan saudara, tetapi Dia datang untuk membawa saudara berubah. Ya, saya catat di sini saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita meninggalkan dosa. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan saudara dari dosa, tapi Tuhan Yesus datang juga untuk mengajarkan saudara meninggalkan dosa. Lewat apa? Lewat kehidupan pengajaran Tuhan Yesus
selama ia hidup. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mendapat gambaran Allah di dalam hidup kita. Sama-sama kita kembali lagi ya. Kita kembali ke dalam Kolose tadi. Kolose, kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Kolose 3 ayat pertama sampai 11 sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, memasuki tahun 2023 ini, saya mengajak kita membuka awal yang baru. Mungkin tahun 2022 kita masih suka marah-marah ya. Marah itu boleh, tapi jangan marah-marah. 2023 kita mulai tanggalkan pelan-pelan ya. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang legowo ya. Amin ya. Mungkin tahun 2023 aduh banyak kejahatan 2022 kita lakukan. Banyak hal ya, tapi kita buka awal yang baru. Kita mulai tinggalkan, kita mulai buang, kita mulai lepas ya. Karena kita mau menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kita bilang, Tuhan berkati saya, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya. Kita minta banyak sama Tuhan, tapi gak ada yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Betul apa betul? Kita sering kayak gitu, kita minta berkat Tuhan, minta ini, minta itu, tapi gak ada satupun yang mau kita lakukan buat Tuhan. Bahkan kita masih apa? Kita masih bobong semuanya. Dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita nikmatin karakter kita. Gue gini emang orangnya, emang gue begini orangnya. Saya dulu saudara kalau sama suami saya kalau ribut, ya emang gue begini. Ya, lama-lama, lah itulah kan, gak mau berubah. Lalu saya berpikir, iya juga ya, iya juga ya. Kadang kita sendiri, emang gue begini, mau diapain ya? Padahal bisa gak? Bisa. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam saudara. Amin. Tuhan ada di dalam saudara, dalam hatimu. Engkau bisa berubah. Coba kadang kita yang gak mau. Tapi kita hari ini new beginning ya, awal yang baru. Saya mau lebih baik lagi 2023. Amin. Saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya mau lebih serupa lagi dengan Tuhan. Saya mau lebih segambar lagi dengan Tuhan. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Saya mau matikan segala hawa nafsu saya. Saya mau matikan hal-hal duniawi saya. Ada usaha yang kita lakukan untuk berubah, saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu ya, mungkin tahun 2023 ya, ada banyak hal yang terjadi. Tapi saya percaya tahun 2023 tahun kemurahan Tuhan. Akan banyak kemurahan untuk anak-anak Tuhan. Amin. Akan banyak kemurahan untuk saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan.
Jadi tidak panjang kan? Saya ingin mengajak pemain musik, kita mau angkat satu pujian, kita mau renungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2022. Haleluya, kita bersyukur. Saudara duduk saja di tempat saudara, kita mau angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah lalui tahun 2022 karena kemurahan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan tahun 2023. Mungkin ada banyak masalah yang lebih berat, ada banyak persoalan yang kami tidak tahu Bapa. Kami tidak bisa gambarkan Tuhan. Tapi kami percaya tahun depan, tahun ini Tuhan adalah tahun kemurahan Tuhan. Kami akan berjalan dengan kemurahan Tuhan yang selalu melingkupi kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian ini. Kemurahan-Mu lebih hari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup.
kita syukuri hidup kita. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami hidup karena kemurahan Tuhan, karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 tahun kami sudah lalui bersama dengan Engkau. 1 tahun lagi Tuhan Yesus kami lalui bersama dengan penyertaan Tuhan. Kau sudah berkati usaha kami, Kau sudah berkati pekerjaan kami, Kau sudah berkati studi kami, Kau berkati kuliah kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati keluarga kami Tuhan. Kau berkati orang tua kami Bapa. Kau berkati anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bahkan Kau berkati hubungan kami dengan-Mu ya Bapa. Kau pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, ini awal yang baru Bapa. Bahwa kami memasuki awal yang baru dalam hidup kami. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami berubah Tuhan. Bahwa kami segambar serupa dengan-Mu ya Bapa. Bahwa kami lebih mirip lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Bapa, segala sesuatu yang kami nikmati, dosa, pelanggaran, kesalahan kami manusia lama, kedagingan, kedegilan hati kami Bapa, ketegaran tengkuk kami, kekerasan kami, keegoisan kami mau tanggalkan di tahun 2022 Tuhan. Kami mau lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, tolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa sendiri ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang akan memampukan, menguatkan kami mengawali kehidupan ini. Kami memasuki babak yang baru Tuhan Yesus. Fase yang baru di mana kami Tuhan melakukan sesuatu untuk Engkau. Kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami memikirkan tentang apa yang Engkau Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Nanti dipimpin oleh Bapak Martin Sapulete. Kita angkat pujian kita bukan dengan barang fana. Haleluya. Haleluya. Dengan
Bapa.
mau sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, dan inilah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Mari kita mau sama-sama angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala kita, yang menjadi lambang penghormatan kita atas tubuh Kristus. Haleluya. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, yang membawa setiap kita masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Di dalam kematian dan kebangkitannya, kita menjadi manusia yang baru. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita berbuat hal yang sama dengan mengangkat darah Kristus di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Inilah darah Kristus yang tertumpah dan tercurah bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, yang menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita, yang oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Terima kasih. yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kami boleh menerima kasih karunia Tuhan, setiap kami boleh menerima anugerah Tuhan di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, di dalam urapan Tuhan, di dalam pembaharuan yang kami dapat dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus terus memimpin langkah kehidupan kami saat kami berjalan di tahun yang baru ini, Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi manusia yang baru. Kami mau tanggalkan kehidupan manusia lama kami dan menjadi manusia yang baru, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, kita sudah terima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus yang menyucikan, menguduskan,
dan menyembuhkan setiap kita. Sedikit pengumuman, saudara kasih Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan normal ya. Hari Kamis kita sudah aktif kembali. Lalu ibadah-ibadah di rumah, ibadah rumah tangga sudah bisa diaktifkan kembali ya. Lalu ibadah hari Selasa, ibadah hari Minggu yang kedua boleh diaktifkan kembali. Lalu saudara kasih Tuhan, kita juga, saya rindu juga ya Berea Got Talent bisa diaktifkan kembali ya. Jadi kita mau membentuk pelayan-pelayan yang baru ya. Ya itu misinya. Semua bisa melayani Tuhan, semua harus melayani Tuhan, semua layak untuk melayani Tuhan. Jadi ya kita udah ada bass, tapi sayang nggak ada pemainnya ya. Kita udah beli tapi pemainnya nggak ada. Jadi kita ayo yang mau belajar ya, yang mau belajar kita bikin lagi Berea Got Talent ya, untuk pemimpin pujian, singers, lalu pemain drum, pemain gitar, pemain bass. Ini ada gurunya, ini ada Gabriel dengan Ardi ya. Mereka bisa berbagi talenta ya. Jadi semua juga jadi punya talenta yang banyak. Nanti kita belajar, saudara, ayo kita sama-sama kita kembangkan talenta kita ya. Karena firman Tuhan bilang talenta kita tuh harus dikembangkan. Ya jangan diumpetin, harus dikembangkan ya. Saya udah lihat saudara banyak yang belajar ya. Si Kiki juga udah bagus ya. Pemimpin pujian, singers, mereka udah bisa. Nanti mungkin tahun ini dinaikin. Yang tadinya singers mulai belajar mimpin pujian ya. Itulah pengembangan talenta, itu kerinduan kita semua. Ada lagi pengumuman? Tidak ada. Puji Tuhan, sampai di situ. Mari kita doakan semuanya. Kita semua. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita sampai kita berikan korban syukur kita yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Berdiri, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Yes. Haleluya. Kami kembalikan pada Tuhan kami Yesus Kristus,
pencipta langit dan bumi, pengendali kehidupan kami. Semua alam jagat raya ini ada di dalam kuasa kendali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mencintai Engkau, dan kami Tuhan boleh memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, kiranya penjagaan, penyertaan, perlindungan, naungan kasih Tuhan tetap melingkupi kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan belas kasihan Tuhan yang sempurna, yang akan menjaga dan memberkati kehidupan kami. Kami sudah dengar firman-Mu ya Bapa, dan biarlah kami menjadi semua yang ada di sini ambil bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Kami membuka awal yang baru, di mana kehidupan kerohanian kami di tahun 2023 ini semakin membaik Tuhan. Kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami Tuhan semakin diperbaharui di dalam Engkau. Bahkan kami yang mulai Tuhan menjauhkan diri, kami mulai Bapa yang baik, kecewa, marah, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang lain dalam iman kami Tuhan. Tahun 2023 ini kami rindu Tuhan, kami mengupgrade keiman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau tanggalkan segala jenis manusia lama kami, dan kami mau memakai manusia yang baru untuk awal yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Juga Tuhan kami berdoa untuk rencana-rencana gereja kami. Kami berdoa ada Tuhan pengembangan talenta di tempat ini, di mana setiap kami boleh ambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan kami berdoa biar semuanya Tuhan Bapak rancangkan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru kami, ada Gabriel, saudara Ardi yang ingin membagikan talentanya dengan kami Bapak. Kami berdoa Engkau berkati mereka Tuhan. Apa yang mereka miliki Tuhan, Engkau kembangkan lagi lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi untuk pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya kami semua layak untuk melayani Tuhan. Kami bisa untuk melayani Tuhan, dan kami harus melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga rencana kami Tuhan ingin membuka sekolah minggu di Rawasemut Tuhan. Kami berdoa Engkau buka jalan Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau berkirim anak-anak Tuhan untuk bisa bersekolah minggu. Engkau berikan tempat yang baik di keluarga Bapak Jakub. Kami berdoa Tuhan, banyak anak-anak Tuhan di sana. Kami mau jangkau mereka Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa berkati mereka Bapak. Bahkan kami berdoa untuk nantulang kami, oh Tuhan, nantulang Panjaitan yang saat ini ada di kampung. Tuhan Yesus, Engkau berkati dia dengan kesehatan, dengan kekuatan. Bahkan kalau ia pulang kembali ke Bekasi, kami berdoa Engkau jaga, lindungi bersama dengan tulang kami ya Bapak, tulang tobing Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati keluarga itu si Regar dimanapun berada Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan keluarga ini kami taruhkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.